Tuhan berkenan atas permintaan Salomo. Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia memperistri putri Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan, serta tembok sekeliling Yerusalem. Hanya saja, bangsa itu masih mempersembahkan kurban di tempat-tempat pemujaan, sebab rumah untuk nama Tuhan belum didirikan sampai pada waktu itu. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya saja, ia masih mempersembahkan kurban sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1.000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman, hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu, dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku, seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang." Lalu terjagalah Salomo. Ternyata itu mimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, ia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Hikmat Salomo dalam memberi keputusan. Suatu ketika 2 orang pelacur datang kepada raja dan berdiri di hadapannya. Salah seorang perempuan itu berkata, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini tinggal serumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah. 3 hari setelah aku melahirkan, perempuan ini pun melahirkan. Hanya kami saja, tidak ada orang luar bersama kami dalam rumah. Hanya kami berdua di rumah. Anak dari perempuan ini meninggal pada waktu malam karena tertindih olehnya. Pada tengah malam ia bangun dan mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini masih tidur. Ia membaringkan anakku di dadanya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di dadaku. Ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah meninggal. Tetapi ketika aku melihatnya dengan teliti, pagi itu nyatalah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Tidak, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Tidak, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Lalu raja berkata,
Yang seorang mengatakan anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Sedangkan yang lain mengatakan anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Kata raja, potonglah anak yang hidup itu menjadi dua. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu memohon kepada raja, sebab hatinya tergetar oleh rasa sayang kepada anaknya itu. Katanya, mohon tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah membunuhnya. Tetapi yang lain berkata, tidak untukku, tidak juga untukmu, potonglah dia. Tetapi raja menjawab, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Perempuan itulah ibunya. Mendengar keputusan yang diberikan raja, seluruh orang Israel pun menyegani raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Para pejabat Salomo. Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Asarya bin Sadok sebagai imam. Elihoref dan Ahia, anak-anak Syesya, menjadi sekretaris kerajaan. Yosafat bin Ahilud sebagai bendahara. Benaya bin Yoyada sebagai panglima. Sadok dan Abiatar sebagai imam. Asarya bin Natan, pengawas para kepala daerah. Sabut bin Natan, seorang imam, sahabat raja. Ahisar, kepala istana. Adoniram bin Abda, kepala kerja paksa. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel. Mereka harus menyediakan bahan makanan bagi raja dan seisi istananya. Masing-masing menanggungnya selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka. Ben-Hur di pegunungan Efraim. Ben-Deker di Makas, di Saalbim, di Bet-Semes, dan di Elon Bet-Hanan. Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya Soko dan seluruh tanah Hefer. Ben-Abinadab di seluruh tanah Bukit Dor. Istrinya adalah Tafat binti Salomo. Baana bin Ahilud di Taanak, Megido dan seluruh Betsean yang di sebelah Santan di selatan Yisrael, dari Betsean hingga Abel Mehola sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Ben Geber di Ramot Gilead, wilayahnya Hawot Yair di Gilead. Adapun Yair adalah anak Manasya. Wilayahnya juga mencakup Argob yang di Basan, 60 kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido di Mahanaim. Ahimaas di Naftali, ia juga mengambil Basmat, anak Salomo, sebagai istri. Kemudian Baana bin Husai di Asyir dan di Alot. Yosafat bin Parwah di Isakar. Simei bin Ela di Binyamin, dan Geber bin Uri di tanah Gilead, negeri Sihon, raja orang Amori, dan negeri Ok, raja Basan. Selain itu, ada satu pengawas atas seluruh negeri. Orang Yehuda dan orang Israel sangat banyak jumlahnya, seperti pasir di tepi laut. Mereka makan, minum, serta bersukaria. Kebesaran Salomo. Salomo berkuasa atas semua kerajaan, mulai dari sungai Efrat hingga negeri orang Filistin dan sampai ke perbatasan Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun bahan makanan yang diperlukan Salomo sehari ialah 30 kor tepung terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemuk dan 20 lembu gembalaan, dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan unggas piaraan.
sebab ia berkuasa atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, juga atas semua raja di sebelah barat Sungai Efrat itu. Damai sejahtera ada di segala penjuru negerinya. Orang Yehuda dan orang Israel hidup tentram seumur hidup Salomo, masing-masing di bawah pokok anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Betsheba. Lagi pula, Salomo mempunyai 40.000 kandang kuda untuk kereta-keretanya dan 12.000 tentara berkuda. Para kepala daerah itu menyediakan makanan bagi Raja Salomo dan semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing pada bulan gilirannya, sehingga tidak ada yang kekurangan. Jelai dan jerami untuk kuda biasa dan kuda kereta mereka bawa ke tempat yang tersedia, masing-masing menurut tanggungannya. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang sangat dalam, serta akal budi yang luas seperti pasir di tepi laut. Hikmat Salomo melebihi hikmat segala orang timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, bahkan daripada Etan, orang Esrahi dan Heman, Katkol, serta Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu, namanya termasyhur di antara segala bangsa di sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya berjumlah 1.005. Ia bersajak tentang pepohonan dari pohon aras di gunung Libanon sampai hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia juga bersajak tentang hewan, burung-burung, binatang melata, dan ikan-ikan. Orang-orang dari segala bangsa pun datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Mereka diutus semua raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya.